Adanya penemuan timbunan sembako di kawasan Sukmajaya Kota Depok pada Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022, lalu menimbulkan banyak perhatian publik. Pasalnya sembako tersebut diduga adalah bantuan Presiden pada tahun 2020 untuk disalurkan kepada masyarakat. Tak hanya itu, pemilik lahan Rudi Samin mengungkapkan kekesalannya atas adanya timbunan sembako yang ditemukan di lahan miliknya itu. Rudi meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan tersebut. Di lain itu Rudi juga akan mengambil langkah hukum untuk menggugat pihak gudang JNE Depok atas dugaan perbuatan melawan hukum. Di mana Rudi menganggap bahwa pihak JNE telah memanfaatkan lahannya selama 9 tahun tanpa izin. Jadi begini, untuk harapan dan temuan, saya memohon kepada teman-teman media, terutama teman media ini, yang bisa memviralkan dan lain sebagainya. Kawal kasus penimbunan pemendaman sembako sampai tuntas. Itu yang pertama. Agar polisi melaksanakan penegakan hukum dengan cepat ya, dengan cepat dan tepat pada posisi dan sasarannya. Jangan sampai nanti ini rentan dengan 86. Ya, tolong dikawal. Kalau saya pribadi masalah tanah, masalah dia ini, saya akan mengajukan gugatan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum yang telah mempergunakan tanah saya untuk kejahatan. Ya, untuk kejahatan digunakan tanah saya akan menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Depok dalam waktu dekat. Setelah somasi saya selesai, saya akan daftarkan gugatan pada JNE. Saya akan minta ganti rugi karena dia telah melaksanakan ini. Dan secara pidananya pun akan saya laporkan bahwa dia telah memasuki pekarangan tanah saya, penyerobotan terhadap tahun selama 9 tahun, dia harus membayar ganti ruginya. Dijumpai di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim Depok, pada Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022. Anggota DPRD Kota Depok Babay Suhaimi mengatakan sangat menyayangkan adanya temuan timbunan paket sembako tersebut. Pasalnya menurut Babay masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan. Babay juga menyebut jika benar itu dilakukan oleh pihak JNE maka hal tersebut sangatlah menyalahi aturan. Yang mana kata Babay seharusnya yang memiliki kewenangan untuk memusnahkan barang tersebut adalah pemerintah. Babay Suhaimi yang mewakili Komisi D akan meminta Ketua DPRD Kota Depok untuk memanggil dan meminta keterangan dari pihak JNE, serta mendukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Terlebih kata Babay motif pelaku dari kejadian tersebut harus diungkapkan kepada masyarakat agar tidak mengundang spekulasi dan masyarakat mengetahui secara jelas. Tentu sebagai anggota DPRD sangat kaget, sangat menyayangkan terjadinya kasus penimbunan bansos yang kan Presiden yang seharusnya bansos tersebut sampai ke masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, dan yang kedua adalah masyarakat yang terkena imbas karena persoalan COVID Corona. Untuk itu, saya sebagai anggota DPRD, juga sebagai masyarakat Kota Depok, meminta kepada pemerintah dan dalam hal ini pihak kepolisian, serta mensupport pihak kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan ini. Sampai ditemukan akan siapa pelakunya, apa motifnya, sehingga masyarakat jelas. Karena jujur saja, yang kan ketika itu bansos itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kan kenapa harus sampai terjadi seperti itu? Dan ini jelas sangat merugikan negara. Pertama bahwa dana bansos diambil dari dana negara. Yang kedua, bansos ini untuk orang yang tidak mampu atau orang miskin. Yang ketiga, penyelenggara penyaluran dalam hal ini JNE ataupun siapa, yang kan dalam hal ini kasus di Depok ini katanya pihak JNE, maka pihak JNE itu kan pertama dia dibayar oleh negara. Dan tugas dia hanya menyalurkan barang itu. Dan kalau misalkan didapatkan ada barang yang rusak dan lain sebagainya, itu bukan kewenangan JNE untuk menilai, untuk mengatakan, ya kan, atau sampai lagi mengeksekusi bahwa ini adalah barang yang tidak layak, harus saya timbun. Bukan tugasnya.